Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan masih tetap semangat dan sehat ya. Hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran tematik ya, muatan bahasa Indonesia. Kali ini tematiknya adalah tema 3 dan tema 4. Kenapa bisa 2 tema? Karena masih KD-nya masih sama ya teman-teman. Nah, yang akan kita bahas pada muatan bahasa Indonesia kali ini adalah tentang teks eksplanasi, kalimat utama, kata baku, dan melengkapi teks serumpang. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu dan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tema 4, teman-teman bisa lihat di buku jilid 6B ya, teman-teman. Nah, simak video berikut ya teman-teman untuk penjelasannya. Sebelum teman-teman belajar tentang teks eksplanasi, kita berkenalan dulu dengan jenis-jenis teks ya. Jadi jenis-jenis teks ada teks narasi, ada deskripsi, ada eksposisi, persuasi, argumentasi. Nah, narasi adalah menceritakan suatu peristiwa secara lengkap berdasarkan urutan waktu. Nah, untuk narasi ini biasanya cerita, teks cerita, karena di situ ada urutan peristiwanya, ada berdasarkan urutan waktu dan juga biasanya ada objeknya. Itu dalam cerita biasanya jenis teksnya adalah narasi. Yang kedua deskripsi. Deskripsi adalah menggambarkan benda, objek, tempat atau peristiwa secara jelas. Nah, kalau teman-teman sedang membaca teks deskripsi, ya, seolah-olah teman-teman sedang melihat benda tersebut atau sedang melihat objek tersebut, atau kalau misalnya teks tersebut sedang menjelaskan sebuah tempat, maka seolah-olah teman-teman seperti berada di tempat tersebut. Nah, berarti itu adalah teks deskripsi. Selanjutnya ada eksposisi. Nah, ini teks yang menyajikan tulisan fakta atau pendapat disertai dengan alasan yang logis. Mirip-mirip seperti eksplanasi, tapi kalau eksplanasi lebih banyak kepada penjelasan tentang suatu fenomena. Nah, eksposisi ini biasanya berdasarkan fakta. Selanjutnya ada persuasi. Persuasi itu berupa ajakan atau bujukan agar mengikuti isi teks. Contohnya seperti iklan ya, yang ada ajakan. Nah, biasanya dalam teks persuasi ini ada kata-kata ayo, mari. Jadi seperti mengajak gitu. Selanjutnya ada argumentasi. Argumentasi adalah teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Seperti itu. Jadi misalnya si penulis ingin pembacanya tuh terpengaruh gitu sama. Nah, di situ penulis memberikan argumentasinya. Kenapa? Kalau misalnya menjelaskan tentang sebuah produk. Nah, si penulis dia menjelaskan keunggulan produk tersebut sehingga nanti si pembaca terpengaruh. Nah, terakhir ada eksplanasi. Eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu fenomena. Biasanya lebih banyak fenomena alam. Nah, ini adalah teks yang akan kita pelajari ya teman-teman. Teman-teman, apakah teman-teman pernah mencermati suatu kejadian atau peristiwa sosial di lingkungan teman-teman, atau misalnya fenomena alam yang terjadi seperti hujan, banjir, atau adanya pelangi, atau misalnya fenomena yang sekarang adalah tentang pandemi COVID ya teman-teman. Apa sih COVID ini cepat sekali menyebar, terus bagaimana si COVID ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, teman-teman bisa mengetahui hal tersebut dari bacaan-bacaan atau teks yang berisi penjelasan tentang peristiwa tersebut. Nah, teks ini disebut eksplanasi karena teks eksplanasi digunakan untuk memberikan penjelasan, eksplanasi penjelasan pada para pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Nah, teks eksplanasi ini memiliki ciri-ciri. Pertama, informasi dibuat berdasarkan fakta. Karena ini
teksnya seperti fenomena alam, jadi harus berdasarkan fakta, tidak bisa hanya berdasarkan pendapat penulis. Yang kedua, informasinya bersifat ilmiah, telah dilakukan penelitian-penelitian. Nah, berisikan penjelasan mengenai proses terjadinya sesuatu. Kayak contoh seperti tadi ya, kenapa COVID bisa cepat sekali menyebar, terus bagaimana cara COVID tersebut menyerang sistem kekebalan tubuh, seperti itu. Selanjutnya adalah menggunakan penanda urutan seperti kata setelah dan kemudian. Nah, untuk struktur teks eksplanasi ada 3, pernyataan umum, deret penjelas atau isi, yang terakhir adalah penutup atau simpulan. Pada pernyataan umum biasanya berisi tentang hal yang akan dibicarakan. Bagian isi biasanya berisi tentang mengapa dan bagaimana proses peristiwa tersebut terjadi. Seperti itu. Dan menjelaskan penyebab dan akibat dari sebuah peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, penutup ini berisi simpulan teks atau bisa juga pendapat penulis. Teman-teman bisa lihat contohnya ya. Biasanya paragraf pertama itu merupakan pernyataan umum atau pembuka. Nanti di paragraf selanjutnya, kedua dan seterusnya biasanya berisi deret penjelas. Nah, nanti di bagian deret penjelas inilah yang berisi tentang sebab akibat. Seperti itu. Biasanya kata kuncinya adalah bagaimana. Nah, paragraf terakhir ini berisi simpulan atau penutup. Karena contoh teks tersebut hanya 3 paragraf, maka paragraf ke-1 pernyataan umum, paragraf kedua deretan penjelas atau isi, dan paragraf ketiga simpulan penutup. Bagaimana kalau paragrafnya ada lebih dari 3? Ya, tinggal teman-teman baca. Yang pasti pada paragraf pertama itu biasanya adalah pernyataan umum, dan paragraf terakhir biasanya merupakan simpulan atau penutup. Nah, selanjutnya adalah menyajikan informasi teks eksplanasi. Nah, jadi untuk menyajikan informasi dari teks eksplanasi itu ada 2 cara ya teman-teman. Yang pertama menggunakan tabel, yang kedua menggunakan gambar seri. Jadi kalau menggunakan tabel itu hampir mirip-mirip seperti yang pernah kita pelajari tentang mind mapping atau peta pikiran. Jadi teman-teman buat dulu pertanyaannya, nanti dijawab. Seperti itu untuk tabel. Pada gambar seri ini seperti rangkuman, hanya saja dia dibuat gambar ya teman-teman gitu. Nah, bagaimana cara untuk menyajikan informasi tersebut? Teman-teman bisa menggunakan tabel atau gambar seri. Caranya adalah pertama, teman-teman tetap harus membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu tentukan informasi pentingnya. Bagaimana? Dengan menggunakan, ingat, adik Simba ya. Buat pertanyaannya, kemudian kalian jawab pertanyaan tersebut berdasarkan teks yang sudah teman-teman baca ya. Teman-teman masih ingat adik Simba? Ya, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, ini ada fungsinya untuk menanyakan keadaan, perilaku atau penjelasan isi teks, di mana menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, siapa menanyakan pelaku yang terkait, terus mengapa menanyakan alasan atau sebab terjadinya peristiwa tersebut, dan terakhir adalah bagaimana, yaitu menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Selanjutnya, kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Ya, jadi di dalam teks eksplanasi kita dapat menemukan informasi ya teman-teman, informasi penting dalam teks. Nah, teks eksplanasi terdiri atas beberapa paragraf yang berisi informasi penting. Paragraf tersebut disusun menggunakan kalimat efektif. Teman-teman masih ingat kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Jadi kalimat efektif di ejaan atau tanda bacanya ya. Nah, ciri-ciri kalimat efektif: pertama, penggunaan kata-kata baku.
Kata-kata baku kita juga udah pernah pelajarin ya teman-teman. Ya, kata-kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, ya, yang tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Itu kata-kata baku. Biasanya kita pakai di acara-acara resmi. Nah, selanjutnya adalah penggunaan kata baku terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Jadi harus sesuai dengan SPOK-nya, berurutan struktur kalimatnya, terus juga bermakna logis, masuk akal, tidak membingungkan gitu. Nah, contohnya di sini adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Itu kalimatnya salah ya teman-teman, tidak efektif. Kenapa? Karena adik memberikan banyak uang. Nah, uang, pengulangan kata-kata uang ini tidak logis, tidak masuk akal. Ya, jadi untuk lebih efektif, uangnya kita coret 1. Jadi adik memberikan banyak uang, karena sudah ada banyak juga kata-kata banyak uang kepada pengemis itu. Itu kalimat efektifnya. Contoh kedua, radio ditemukan pada tahun 1929 oleh Guglielmo Marconi. Kalau sepintas terlihat seperti nggak ada yang salah teman-teman, tapi teman-teman perhatikan, karena tadi kalimat efektif itu ada di ejaan ataupun tanda bacanya, ini ada yang salah. Nah, di kata-kata ditemukan itu harusnya di-nya disambung, karena itu adalah imbuhan. Ya, kecuali kalau di-nya merupakan menunjukkan tempat, misalnya di depan, di belakang, di samping, di antara, di sekolah. Nah, itu seperti kata-kata tempat, maka di-nya dipisah. Nah, karena ini adalah imbuhan, maka di-nya disambung. Radio ditemukan. Nah, kita strukturnya kita perbaiki oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1929. Selanjutnya adalah penggunaan kata baku pada kalimat efektif. Misalnya kita sering menyebut apotik, namun ternyata dalam penulisannya di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ditulis apotek. Maka apotek adalah kata baku dari apotik, gitu teman-teman. Atau misalnya kita sering menyebut, ayo antri. Ya, kita menyebutnya antri, tapi penulisannya menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu tulisannya antre. Nah, berikut adalah contoh kata-kata baku dan kata tidak baku. Transportasi, tran, nggak ada pakai S-nya, itu tidak baku. Teknologi, energi, hipotesis, ini teman-teman bisa cari. Nah, untuk kalimat kata baku ini teman-teman bisa cek di kamus, ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau teman-teman punya, kalau tidak punya, sekarang sudah modern. Jadi teman-teman bisa lihat KBBI online, atau teman-teman bisa unduh aplikasi Kamus KBBI di Play Store. Ada itu. Jadi nanti teman-teman bisa cek kata baku dan tidak bakunya. Contohnya, ini contoh penggunaan kata baku pada kalimat efektif ya. Contohnya, Ibnu Al-Haytham merupakan salah satu tokoh Islam yang menciptakan teknologi optik pada perangkat kamera. Ini ada yang salah ya teman-teman, udah tahu ya yang mana salahnya. Nah, kita perbaiki. Ibnu Al-Haytham merupakan salah satu tokoh Islam yang menciptakan teknologi optik pada perangkat kamera. Yang terakhir adalah melengkapi teks rumpang. Teks rumpang berarti ada bagian teks yang masih kosong. Nah, bagaimana cara melengkapinya atau biar pas nih kalimatnya seperti apa sih? Nah, yang pertama kalian harus baca teksnya dulu dengan cermat. Kemudian temukan topiknya atau permasalahan yang dibahas. Nah, jadi teks tersebut yang dibahas tentang apa nih teman-teman? Kemudian perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Ya, biasanya kalimat rumpang itu bisa ditemukan di pertengahan paragraf. Ya, nah teman-teman perhatikan kalimat sebelum atau sesudahnya itu lagi membahas tentang apa sih teman-teman, seperti itu. Kemudian lengkapi bagian rumpang dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Terakhir, pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik
dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Ini mudah ya teman-teman. Nah, terakhir ini adalah tugas teman-teman. Jadi teman-teman baca teks buku pena jilid 6B halaman 72 dan 73. Itu ada teks tentang batik sebagai aset budaya Indonesia. Kemudian temukan kosakata tidak bakunya pada teks tersebut. Kayak sepertinya di teks tersebut sudah ditandai yang tidak baku. Nanti teman-teman perbaiki agar menjadi kosakata baku ya. Yang kedua, susunlah gambar seri berdasarkan teks tersebut. Ini ada di halaman 78-79 buku pena jilid 6B. Teman-teman boleh kerjakan di buku tulis atau langsung di buku penanya, kemudian difoto dikirim ke Miss Evita. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman paham semua ya. Jika ada yang masih belum dipahami, boleh silakan hubungi Miss Evita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.